Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini kelanjutan dari Injil yang kemarin, yaitu percakapan Tuhan dengan Nikodemus. Dalam percakapan itu ditampakkan bahwa kelahiran baru yang diwatakan kemarin itu ditandai dengan percaya kepada Sang Putra yang diutus untuk menyelamatkan. Ini bacaan yang hari ini, yaitu aspek kepercayaannya. Dan aspek kepercayaan itu mau diungkapkan dengan sungguh-sungguh semacam ada ancaman juga. Ancamannya adalah kalau orang itu tidak mau mengikuti dan tidak mau mengikuti Sang Putra Tunggal itu, dan juga tetap setia dalam hidup dalam kegelapan, akan mengalami celaka. Tetapi siapa yang bertobat, berubah, menuju kepada kebenaran, kepada Sang Terang itu, akan mendapatkan anugerah. Tentu saja kalau anugerah adalah anugerah kebaikan. Ini sebetulnya temanya untuk bacaan Injil hari ini, kelanjutan dari kemarin. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau demikian Injil ini mau berbicara apa untuk kita? Injil ini mau berbicara untuk kita adalah bahwa kita dalam hidup ini tidak hanya melulu menunggu Tuhan bertindak untuk kita, namun harus ada tanggapan jelas dari diri kita, tanggapan yang positif atas kehadiran Tuhan, atas tawaran Tuhan, atas juga satu ide atau istilahnya kreasi Tuhan untuk mau menyelamatkan manusia. Harus ada tanggapan positif dari pihak manusia itu sendiri. Dan tanggapan itu adalah iman itu, kepercayaan, ketakwaan, dan juga kesetiaan yang dituntut. Setia dalam terang. Dan ini adalah sebetulnya tanggapan dari diri kita. Nah, saya percaya bahwa Ibu Bapak sudah memikirkan pada saat kita memasuki masa APP, masa Prapaskah, di mana kita diajari dalam sabda-sabda dalam APP itu, dan juga di dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan, supaya kita tetap setia dalam hidup dalam terang itu. Maka sebetulnya tidak menjadi masalah bagi diri kita. Kita sudah tahu teorinya. Hanya sekarang masalahnya dalam soal praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hidup dalam terang itu? Hidup dalam terang artinya kita berusaha juga membersihkan seluruhnya. Sudut pandang, tidak hanya hati, tidak hanya tindakan, tetapi juga sudut pandang kita haruslah terang juga. Ambil contoh, kita bisa memandang hal yang warna-warni indah kalau misalnya kacamata kita adalah kacamata yang bersih. Tapi kalau kita menggunakan kacamata yang satu warna, misalnya kacamata hitam, atau kacamata kuning, atau kacamata hijau, atau kacamata apa,
kita tidak akan bisa melihat warna-warni yang indah kalau kita tidak menggunakan kacamata yang bening. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan. Maka sebetulnya aspek itu juga mempengaruhi diri kita adalah sudut pandang kita apakah juga adalah sesuai dengan kehendak Tuhan yang sebagai semacam kesiapan untuk melihat terang itu. Terang yang diharapkan tidak hanya mau menerangi hati, tingkah laku dan pikiran kita, namun juga sudut pandang kita dalam memandang dunia. Kalau pikiran kita terang pun, kita bisa melihat bahwa orang lain itu adalah saudara kita. Contoh konkret sekarang, hari ini adalah hari raya saudara kita, Lebaran, itu hari rayanya orang Jawa, atau juga Idul Fitri, hari rayanya saudara-saudari kita Islam. Dengan kacamata terang, kita bisa melihat, bisa membuat, oh ini adalah saudara saya yang menjadi sahabat perziarahan menuju kepada Allah. Walaupun berbeda agama, namun relasi dengan Tuhan diharapkan mereka juga mempunyai. Sehingga kita bisa berjalan bersama sebagai rekan seperziarahan menuju kepada Allah. Allah adalah ayah, Allah yang esa. Maka dengan seperti itu, kita pasti bisa bersilaturahmi dengan mereka pula. Ini pakai kacamata yang bening. Tapi kalau pakai kacamata yang dipilihkan oleh orang lain supaya kita pakai, bisa saja kita menjadi, oh ini kok gelap, oh ini kok seperti ini warnanya. Maka kita harus menggunakan kacamata itu. Karena Roh Kudus sebetulnya memampukan kita untuk bisa melihat segala macam yang baik itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, percaya artinya kita berusaha menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk melihat segalanya dalam kehidupan ini. Itu catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua adalah kesiapsediaan kita untuk mau dibentuk oleh Allah sendiri. Kesiapsediaan, tidak hanya kita menggunakan cara memandangnya, tapi kesiapsediaan kita untuk dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kita mau dibentuk seperti apa, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tentu saja kita yakini kalau membentuk akan menjadikan kita baik. Tetapi baik bagi Allah belum tentu enak bagi kita. Belum tentu juga menyenangkan bagi kita. Karena bisa saja itu agak pahit juga, tapi demi kebaikan. Kita minum jamu, minum obat, walaupun rasanya pahit, tetapi kita tetap meminumnya karena itu penting untuk kesehatan kita. Misalnya. Tetapi kita yakin bahwa ini adalah baik untuk diri kita, walaupun itu pahit adanya. Demikian juga, kalau kita melihat Allah yang memberikan kebaikan untuk kita, belum tentu itu menyenangkan untuk diri kita. Karena bisa saja baik dari Tuhan membuat kita harus mengubah cara kita. Berarti kita harus bertobat, dan bertobat itu tidak nyaman untuk kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, yang jelas hasilnya adalah baik adanya juga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat, kita berdiri sendiri tidak akan mampu untuk bisa menangkap kehendak Allah. Pikiran kita, hati kita, itu terbatas. Maka kita haruslah mau untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dan bekerja sama dengan rekan-rekan sejemaat kita, untuk supaya kita bisa mengkristalkan kembali tujuan hidup kita. Jadi kita harus bisa bekerja sama untuk supaya kita tahu persis apa sih yang menjadi kehendak Allah. Karena kadang-kadang kalau kita hanya menangkap dengan kemampuan diri kita sendiri, bisa jadi kita malah keliru. Karena apa? Karena kita dalam berpikir, dalam merasakan, itu pasti dipengaruhi dengan latar belakang kita masing-masing. Maka kita perlu adanya teman, adanya rekan, baik itu Roh Kudus maupun juga rekan-rekan yang sejemaat. Maka di sini
Tuhan mau mengajak kepada kita, kita mampu untuk bisa hidup beriman kalau kita bersama dengan jemaat yang lain. Maka tanda orang beriman adalah gereja. Gereja adalah jemaat orang beriman, kumpulan orang beriman. Maka kita membutuhkan itu untuk membeningkan kepercayaan kita, tujuan hidup kita, lalu juga Tuhan itu siapa yang kita tuju. Maka kita butuh orang lain pula. Dengan seperti itu, 3 hal inilah yang perlu untuk kehidupan kita, dan kita mau untuk percaya supaya kita tidak ada di dalam hukuman itu, dan kita tidak bertekun di dalam kegelapan. Selamat merenungkan.